Kemudian wa fima anfaqa, kemana harta itu kamu pergunakan? Awak keluar zakat tak? Laiba impak, laiba sedekah awak tak? Bapak Ibu berbahagia, Basnas Kota Padang itulah mengecek sampai juta aja penghasilan awak sebulan, itulah wajib zakat. Ya sampai juta sebulan lah wajib zakat. Sampai juta gaji Pak, penghasilan awak keluar 2,5%, 100.000 nya Pak. Yang dikeluar 100.000 nya Bu. Ya 4 juta keluar 100.000, kan masih banyak piti Pak Bu. Berapa piti Pak tinggal lagi? 3.900.000, kan masih banyak apa? Abang kok balik orang meluanya 8 juta penghasilan. Aduh hati aku ditanya oleh Tuhan. Jadi dari mana sumber harta kita itu kita peroleh? Kemana harta kita? Apalagi wak memakan uang rakyat Pak, korupsi Bu. Ini korupsi itu tidak bisa aja minta maaf je Pak. Saya minta maaf kepada rakyat Indonesia, saya sudah makan uang rakyat, tidak bisa aja minta maaf. Ibu, tidak bisa. Tidak selesai. Makanya dek KPK awak kini berbahagia kalau ada pejabat negara kita yang korupsi, ya. Balian PT itu ke negara balian. Baca ronyo, disita aset itu Pak. Ada rumah, ada auto, ada usaha, balik ke negara. Ayo itu kalau bertobat tuh itu apa Bu? Awak bertobat ke Tuhan tapi masih ada je yang haram, tidak diterima Tuhan. Kalau 1 miliar awak makan uang rakyat, yo balik 1 miliar tu balik. Kalau awak tipu orang 100.000, agian 100.000 tu ke orang tu balik. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin bahagia. Nah, jadi ini yang kedua. Jadi perbuatan yang tidak boleh kita tunda adalah membayar hutang. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia, perbuatan yang harus kita segerakan dalam hidup, ya tidak boleh kita tunda-tunda, itu adalah menyelenggarakan jenazah. Menyelenggarakan jenazah. Apabila ada kaum muslimin yang meninggal, saudara kita yang meninggal, maka segerakan ya penyelenggaraan jenazah. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan sampai berhari-hari, bermalam-malam. Tunggu sanak, tunggu anak dari Papua macam-macam. Ya, sehingga jenazah itu sudah bermalam, berhari-hari. Nah, kenapa tidak boleh kita tunda? Karena itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul bahagia? Iza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asruhu bihi ila qabrihi. Ya. Apabila meninggal salah seorang di antara kamu, fala tahbisu, jangan ditunda. Wa asri'u bihi ila qabrihi, maka segerakanlah ke pemakaman atau kuburnya. Jadi segerakan. Kemudian dalam hadis yang kedua, asmi'u bil janazah, segerakan urus jenazah, segerakan ke pemakaman. Nah, jadi berbagai berdasarkan dua hadis ini, dua dalil ini, maka kita tidak boleh menunda-nunda menyelenggarakan jenazah, kecuali menurut para ulama berbahagia, kalau ada mayat ini keperluan tertentu, ada keperluan hukum pamannya, seperti otopsi. Mayat ini meninggalnya dengan cara yang tidak wajar Pak, ya, kasus pembunuhan paman, dan polisi, penyidik, ya harus tahu ini siapa yang membunuh sebenarnya. Ya, kan di bagian polisi itu mereka belajar masalah itu. Nah, kalau kasusnya seperti itu Bapak berbahagia, kalau kasus untuk hukum, demi hukum, mencari pembunuh yang membunuh orang tersebut, maka itu dibolehkan ya menunda. Ya.
Nah, Bapak Ibu kaum muslimin bahagia, disegerakan semuanya. Dan bahkan termasuk apa-apa berbahagia dalam masalah warisan itu. Warisan itu apa-apa bagai yo bajale-jale apa? Bajale-jale bukulah 5 tahun jadi putus gitu. Ada orang beranggapan masalah warisan kok agak sensitif seketik. Nah, sehingga dibiarkan saja berlarut-larut. Padahal kata Rasulullah dalam hadisnya, ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu faraid, wa 'allamuha, dan ajarkan kepada manusia. Pelajari ilmu faraid, awak harus tahu dan ajarkan. Kenapa? Karena ini bersangkut paut dengan hak seseorang. Dan ada orang beranggapan, ya bagi jualah semua tahu, awak kan semua anak ayah, semua anak ibu, sama salah. Nah, ini yang perlu kita luruskan bahagia. Jangan sampai ya masalah kewarisan itu kita ambil hak orang lain. Oh, perkara nanti di belakang ada deal, ada kesepakatan, itu lain. Yang penting hak masing-masing itu diberikan sesuai dengan ajaran Islam, ya, sesuai dengan ilmu faraid. Nah, cuma kadang-kadang ada penyimpangan-penyimpangan di masyarakat awak apa-apa berbahagia, atau membagi warisan ketika masih duit, itu salah fatalnya apa berbahagia. Ya, ini syarat warisan kau dibagi, meninggal pewarisnya. Ya. Kalau masih hidup tidak warisan sama Pak, itu hibah. Nah, ini sudah ditentukan. Nah, aku warisan rumahku untuk si A, aku rumah si B, warisan untuk si B. Nah, begitu. Itu namanya hibah, pembagian itu boleh. Tapi warisan itu baru jatuh ketika meninggal pewarisnya. Kemudian yang kedua, tidak ada wasiat untuk ahli waris, karena ladu jatahnya masing-masing. Apa kata Rasulullah? La wasiatan biwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli warisnya, ladu jatahnya masing-masing. Ya, tidak bisa. Oko balabia kasih A, balabia kasih B, tidak bisa. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, itu yang ketiga. Lah berapa Ibu? Bapak lah 3 yang pertama tadi salat tidak boleh kita tunda. Yang kedua, membayar hutang.